Perbanyaklah oleh kalian pemutus kelezatan, yakni al-maut, yang mana di situ seorang hamba hendaknya sering-sering mengingat kematian dengan berbagai cara yang telah dicontohkan oleh syariat, di antaranya berziarah kubur untuk mengingat kematian, bukan untuk ngalap berkah, yang di situ merupakan kesyirikan yang nyata. Berziarah kubur adalah untuk mengingat kematian. Melayang orang mati juga mengingat kematian. Dan yang terakhir ke-8 yang pernah kita bahas adalah yakni takhayyur julusa wantifa al-arqa, yaitu dia hendaknya memilih teman duduk, memilih teman dalam kehidupan. Takhayyur julusa, memilih teman duduk, teman untuk dia mengisi kehidupannya, teman bermajelis. Ya. Orang sana bilangnya teman nongkrong, ya. Tapi itu jadi berkonotatif apa negatif, ya, konotasinya negatif kalau nongkrong. Inilah tazkiyatun nafs, 8 landasan yang telah kita bahas. Kita masuk sekarang al-qaidatut tasi'ah, kaidah ke-9 dari 10 kaidah. Kaidah yang tidak kalah pentingnya juga untuk kita pelajari, di mana tazkiyatun nafs artinya sendiri adalah pertambahan, ya, bertambahnya, berkembangnya kebersihan, kesucian jiwa yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Islam sebagai agama yang kafah, yang sempurna, dalam ajarannya pun mengajarkan bertazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Banyak orang-orang barat, ya, menginginkan hal ini, tapi banyak dari antara mereka sangat dalam mencari pensucian jiwa. Kaidah ke-9, al-hadru minal ujubi wal iktirari bin nafs. Waspada, hati-hati terhadap apa? Minal ujub, dari berbangga diri. Ya. Memperhatikan untuk tidak dia berbangga diri dan tertipu dirinya. Ya, tertipu karena telah banyak amalan-amalannya. Nah, ini kaidah yang penting. Ujub bisa saja itu terjadi karena kecantikannya, kegantengannya, fisiknya, fisik tubuhnya. Ujub, berbangga diri, bisa juga karena kekayaannya. Ujub, berbangga diri, bisa jadi karena ilmunya.
maka pengagum terhadap dirinya sendiri ini mesti waspada. Di rumahnya, di kompleknya, hanya dia yang pakai hijab syar'i. Oh, yang lain tidak. Yang lain masih berpakaian tapi telanjang. Oh, aku sudah berhijab syar'i, sudah pakai cadar. Hati-hati. Jangan sampai terbesit seperti ini. Kalau ada, segera istighfar. Karenanya Allah firmankan, "Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa." Maka janganlah kamu mentazkiyah diri. Janganlah kalian merasa suci diri-diri kalian. Huwa a'lam. Dia, Allah Azza wa Jalla, lebih mengetahui siapa saja yang bertakwa. Fanahallahu Azza wa Jalla an madahin nafsi. Maka Allah melarang dari memuji diri. Bima yadullu ala zakatiha wa silahiha. Dengan apa-apa yang menunjukkan atas kesuciannya, kebaikannya, li'anna taqwa mahaluhal qalbi. Karena takwa itu tempatnya di hati. Nabi pun pernah dalam suatu hadis menegaskan at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Nabi sambil menunjuk dadanya. Takwa tuh di sini. Takwa tuh di sini. Takwa tuh di sini. Walaisal jawari, dan bukan anggota badan. Tapi jangan salah paham terhadap orang-orang yang tersubhat oleh syaitan. Yang penting hatinya berjilbab, ya, nggak perlu wajahnya, rambutnya ditutup jilbab, ya. Yang penting hatinya berjilbab. Kata sebagian orang-orang yang tersubhat oleh syaitan, pemikirannya rancu sehingga nggak mau berjilbab. Ya. Tempatnya di hati. Kalau memang itu menjadi bagian syariat, ya, secara cover, secara penampilan, secara dandanan, maka ini perlu kita ikuti, terapkan, amalkan. Yang laki-laki tidak membiarkan pakaiannya berlabuh di bawah mata kaki. Yang laki-laki jika ditakdirkan dia memang berjenggot, maka pelihara jenggotnya. Tidak menyelisihinya. Ya. Yang wanita muslimah disuruh menjulurkan jilbab, maka hendaknya berpakaian demikian. Wallahu azza wa jalla huwa a'lam. Sedangkan Allah azza wa jalla, dia adalah maha mengetahui biman hasalat minhu taqwa. Siapa saja yang mendapatkan darinya ketakwaan. Jadi Allah lebih tahu. Ya. Dan takwa itu dalam hati. Tempatnya. Kita nggak ada yang tahu sebagai manusia. Ya. Sama sampai pergi ke majelis ilmu. Ya. Tetapi hanya Allah yang tahu mana yang benar-benar ikhlas mencari wajahnya.
mana yang hanya sekedar mengisi waktunya menunggu buah hatinya untuk pulang ke rumah dari sekolah. Maka luruskan, perbaikan niat. Yang utama adalah mencari wajah Allah dalam menuntut ilmu. Wali'anna hadal madha, karenanya pujian lin nafsi, ya, bagi dirinya sendiri, sababun, sebab lidukhuli ujub alaiha, akan masuk suatu penyakit yang sangat mengerikan, banyak ujub, rasa bangga diri. Yang lain tidak memiliki, yang lain tidak bisa melakukan. Sebab ujub ini akan menafikan wa iyyaka nasta'in, akan meniadakan doa dia kepada Allah setiap sholatnya yang meminta hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Maka kalau ada penyakit ujub dalam hatinya, hilanglah doa itu. Enggak manfaatlah dia mengucapkan doa tersebut. Hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Hilang karena ujub, bangga diri. Wasababun lirriya, dan juga munculnya ria. Apa itu ria? Jawab. Ingin dilihat orang dalam beramal. Pergi umrah atau pergi haji, biar dikata umrah pasang status selfie di depan Ka'bah. Hati-hati, zaman now, zaman sekarang lebih dahsyat gangguan setan kepada jiwa-jiwa manusia untuk tidak ikhlas. Akhirnya mengotorkan hatinya. Ujub dan ria. Ujub menafikan iyyaka nasta'in, sedangkan ria, syirik kecil, syirkul asghar, dia akan menafikan doa kita, yaitu iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami beribadah. Lantaran ria, hilanglah doa itu, enggak bermanfaatlah doa itu. Wa yauzubillah. Ana sama antum wa antuna, ya, kita ini semua sama diganggu oleh syaitan, para setan dan bala tentaranya, untuk memasukkan dua penyakit yang berbahaya ini, ujub dan riya. Karenanya ujub dan riya alladzi huwa muhbitun lil a'mali, dia adalah penggugur, penghapus amalan-amalan. Allahumma inna na'udzubika minar riya, minal ujub. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari riya, dari ujub. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa a'udzubika lima la a'lam. Allahumma inna na'udzubika an usyrika bika wa nahnu wa na'lam wa na'udzubik lima la a'lam. Ya Allah, kita berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang kami ketahui dan yang kami tidak ketahui. Asyirk al-asghar, yang kata Nabi, inna akhwafa ma akhaf alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan
ya, dari apa-apa yang sangat menakutkan atas kalian, yaitu kesyirikan kecil, sirkul asgor, ar-riya, yaitu riya. Nah, hati-hati, ya. Kita hidup bersama Jawal, manusia akhir zaman, manusia yang hidup entah di desa, entah apalagi di kota, dia bersama handphonenya, bersama yang namanya aplikasi-aplikasi medsos. Hati-hati ya akhwat, lebih khusus. Anda sudah dihijabkan oleh Allah. Anda sudah dimuliakan oleh syariat. Ditutup diri Anda. Jangan Anda menampakkan diri Anda di medsos. Hati-hati. Adanya ujub, adanya riya yang bisa memasuki hati-hati Anda. Semua, mau laki maupun perempuan. Al-ujub, berbangga diri, tariqun ilal halal. Ujub itu cara atau suatu jalan menuju kehancuran. Ini penyakit yang mengerikan. Wal mu'minu mahma ijtahada fi fi'li salihati wajtanabul muharramat fa innahu la yazalu baqassira. Dan orang beriman itu bagaimanapun istihadnya, sungguh-sungguhnya fi'li salihat dalam melakukan perbuatan saleh, bersungguh-sungguh dalam menjauhkan keharaman, maka sesungguhnya dia siapa? Orang mukmin, baik laki maupun perempuan, senantiasa akan pelit, sedikit, minim. Itu masih minim. Padahal sudah tahajud. Padahal sudah duha, baca Quran 2 juz setiap hari. Pergi ke majelis ilmu sepekan selalu ada. Ya, nggak mau pergi konser. Ya, walaupun itu ada memorialnya. Dia meninggalkan keharaman. Dia meninggalkan kesyirikan bid'ah. Tapi itu pun masih minim. Muqassira. Pelit ya, sedikit. Wa zaliman li nafsi, masih zalim terhadap dirinya sendiri. Ya. Lihat kisahnya Abu Bakar radhiyallahu an. Siddiqun hadhil ummah. Siddiq, ya, salah satu di antara orang yang dijanjikan masuk surga 10 di antara 10 Siddiq, ya, orang yang jujur, orang yang membenarkan perkara yang pada saat itu sahabat-sahabat tidak ada yang berani membenarkan, ya, peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah, peristiwa Rasul dengan buraknya dari Mekah ke Palestina, lalu ke langit ketujuh. Nggak ada satupun sahabat-sahabat yang membenarkan peristiwa tersebut. Semua bengong, semua kaget, semua merasa mustahil. Namun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dialah yang pertama membenarkannya, sehingga dialah yang digelari As-Siddiq hadhil ummah, umat ini.
Wa khairun nasi ba'dal anbiya'i, dan dia adalah sebaik-baik manusia setelah para nabi. Ya, nabi dan rasul. Pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah mereka kedudukannya ditempati oleh manusia, bapak dari seorang Aisyah radhiyallahu anha. Dialah Abu Bakar Siddiq yang utamanya sangat banyak. Seluruh hartanya diserahkan di jalan Allah. Seluruh jiwa raganya untuk kemajuan dakwah. Hari ini, adakah yang ingin mencontoh Abu Bakar Siddiq? Harta jiwanya diserahkan untuk dakwah ilallah, untuk Islam. Semoga Allah memudahkan. Kita lanjutkan kisahnya. Lama sa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau Abu Bakar Siddiq bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bersalawat ya, ummahat. Ya, pelan-pelan boleh. Tatkala disebut nama Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa yang bersalawat kepada Nabi, kepadaku, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Apa yang ditanya Abu Bakar radhiyallahu anhu? An yu'allimahu du'aan, agar Rasul mengajarinya suatu doa, yad'ullaha bihi, yang dia bisa berdoa kepada Allah dengan doa tersebut di mana? Fi salatihi, di dalam salatnya. Di mana tempatnya kalau salat untuk kita berdoa? Jawab. Bisa saat sujud, bisa sebelum salam. Dan suatu doa yang doanya kepada Allah di dalam salatnya, allamahu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengajarkannya. Ya, ini thariqah, cara antara murid dan guru. Bertanya sesuatu, meminta sesuatu. Doa, amalan. Dan ini banyak sekali orang-orang awam bertanya-tanya kepada ahli agama, kepada kiai, kepada ajengan. Ya, dia minta amalan. Ya, tapi tidak sedikit kalau bertanyanya kepada kiai-kiai ahli bid'ah yang enggak benar, ya dikasih amalan ini, disuruh diikat di pinggang, ini taruh di atas rumah kiai plus dukun. Hati-hati. Apa yang diajarkan Nabi? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini doa yang bagus. Ayyuhal ummahat, a'adzani Allah wa iyyakunna. Dibolkan, ditandai besar, dikasih stabilo. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku zalamtu nafsi, telah menzalimi diri sendiri, telah menganiaya diri sendiri. Zulman katsira, dengan kezaliman yang banyak. Telah banyak melakukan dosa-dosa. Ini pengakuan seorang hamba yang tidak pernah mensucikan dirinya sendiri. Maksudnya tidak pernah ngaku bahwa dirinya suci. Sahabatnya, ya,
Dan di antara sahabat-sahabat nggak ada yang merasa mereka itu suci. Ya, mereka selalu kurang dalam beramal. Mereka selalu kotor hatinya, jiwanya. Padahal amalannya sudah luar biasa. Bagaimana tidak? Tadi sudah katakan Abu Bakar seluruh jiwa raganya, artinya untuk jalan Allah, untuk dakwah, untuk Islam. Ya, mereka berperang, jihad fisabilillah, mengobarkan jiwa hartanya. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa. Lihat dzunub jamak dari dzanbun. Ya, dosa-dosa diakui kecuali engkau. Nih adalah di antara kesempurnaan Islam, ya, meminta pensucian jiwa kepada siapa? Allah. Bukan seperti agama lain, ya, yang dia ke pendetanya ngaku-ngaku dosa kemudian disuruh bayar. Kamu dosanya mabuk ya, kamu dosanya zina segini. Kalau mau suci jiwa Anda, bayar segini. Dan ada kekotoran dalam Islam demikian, ya. LDI itu dulu pernah saya dapat cerita demikian. Kalau masuk kelompok itu, kamu punya dosa tinggal bayar pada pemimpinnya. Terhapuslah katanya. Firqah dalam Islam. Ya, dan banyak yang keluar dari firqah tersebut. Ya, nggak benar ajarannya. Setelah seorang hamba menghinakan dirinya, ya, dirinya penuh kekotoran jiwanya, maka minta ampun kepada Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku. Ya, ingin dibersihkan jiwanya, ingin dihapus dosa-dosanya. Faghfirli, maka ampunilah aku. Maghfiratan min indik, pengampunan dari sisi engkau, bukan dari sisi pendeta, bukan dari sisi si pemimpin, bukan dari sisi kiai ajengan, tapi dari Allah langsung. Min indik. Setelah minta ampun apa? Warhamni innaka antal tawwabur rahim, innaka anta al-ghafurur rahim. Rahmati aku, sayangilah aku, sesungguhnya engkau ini adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Antal Ghafurur Rahim. Penetapan atas nama dan sifat Allah Al-Ghafur Ar-Rahim. Ya, ini penetapan dalam doa ini bahwasanya Allah punya Asmaul Husna Al-Ghafur Ar-Rahim, nama dan sifat. Yang mana Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 4 hal di dalam mengimani ayat-ayat sifat. Wa minal imani billah, di antara keimanan kepada Allah, al-imanu bima wasafa bihi nafsah, beriman kepada apa yang Allah sebutkan dalam dirinya. Wa bima wasafa bihi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang juga telah ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, min ghairi tahrifin wala ta'dilin wa min ghairi takyifin wala tamsirin. Ada 4 hal yang kita tidak boleh mensifati Allah, ya,
kecuali yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tanpa adanya tahrif, penyelewengan makna, tanpa adanya takyif, ya, membagaimanakannya, tanpa adanya tamsil, menyerupakannya, tanpa adanya ta'til, tahrif, ta'til, takyif, tamsil, nggak boleh. Ya, kalau taktil mengkosongkan, menafikan nama-nama dan sifat Allah, berlepas diri, nggak boleh. Apa yang ditetapkan ya kita tetapkan, nggak boleh mengkosongkan maknanya. Ya. Tanpa takyif, tanpa menanyakan bagaimananya. Allah turun dari langit, ya, menuju langit dunia di sepertiga malam, ya, jangan tanya bagaimana turunnya. Allah wala tamsil, atau jangan menyerupakan turunnya seperti aku naik pesawat, ya, pesawat pesawat berhenti di bandara kemudian ada tangganya, bukan seperti itu, tidak boleh menyerupakan. Itulah keimanan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini doa dihafalkan, diamalkan. Al-ujub, sekali lagi, ujub, berbangga diri, ini merupakan suatu jalan menuju kehancuran. Lihat kisahnya Qarun. Kisah siapa? Qarun yang Allah abadikan di dalam surat Al-Qasas. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Berkata Qarun, sungguh hanyalah aku diberi harta itu lantaran ilmu yang ada pada diriku. Sombong. Kekayaannya karena berkat ilmunya, kecerdasannya, pandai dagangnya, pandai ngumpulin hartanya. Ya. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asyaddu minhu quwwah wa aktsaru jam'an wa la yus'alu an dzunubihim al-mujrimun. Dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Ya, ujub terhadap ilmu yang dimiliki, akhirnya Qarun menjadi orang yang dihancurkan oleh Allah, dibinasakan, ditenggelamkan ke dalam bumi sekalian harta-harta. Jadilah orang mengetahui kalau dapat emas setelah gali menggali, hartanya siapa? Harta Qarun. Ya, ini celaka. Hati-hati, jangan sampai merasa bangga terhadap diri sendiri. Karena semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Iz qala ar-rajul halakan nas wa huwa ahlaquhum. Dalam riwayat Imam Muslim dalam kitab Al-Bir, bab an-nahyu min qawli halakan nas. Bab dari ucapan halakan nas, celakalah manusia. Ya, apabila seseorang mengatakan halakan nas, celaka manusia, maka dia adalah orang yang paling celaka. Bahwa ahlakuhum. Ya. Ini ada orang mengatakan demikian, celaka nih orang, gak ada yang ke masjid. Ya, celaka nih perempuan-perempuan, gak ada yang berjilbab. Itu bisa balik lisannya, ya, menjadi celaka buat dirinya sendiri. Hati-hati. Ya. Kan dia juga manusia. Kenapa membuat orang lain celaka? Yang benar apa? Doakan. Semoga Allah memberikan taufik kepadanya. Ya.
bisa berpakaian syar'i, bisa pergi ke majelis ilmu, tidak membuang-buang waktu percuma, malah jangan membinasakan manusia dengan kaulnya, dengan ucapannya. Diperkuat dalam riwayat Hilyah al-Awliya dalam biografi Sufyan as-Sawri, fahuwa min ahlakihim, maka dia termasuk orang yang paling celaka. Ya. Berkata Al-Alamah Ibn Abdul Bar rahimahullahu fil istizkar, hadzal hadis ma'nahu la a'lamu khilafan fihi baina ahli ilm. Tidak ada khilaf, perbedaan antara para ahli ilmu. Anna ar-rajula yaqul dzalikal qaul ihtiqaran, bahwasanya seseorang yang mengatakan ucapan tadi celakalah manusia ala nas, itu adalah memandang rendah manusia. Wasdara'an, merendahkan mereka. Wa ijaban bin nafsihi, dan merasa bangga ujub terhadap diri sendiri. Hati-hati ya, mau laki mau perempuan, muslim dan muslimah, tatkala kita sudah memiliki apa yang telah diberikan oleh Allah berupa ilmu dan amal, maka nggak boleh ujub, nggak boleh merendahkan orang. Anti masih saja kajiannya di situ. Ikut dong kajian sunnah. Anti mah kajiannya kajian ketawa ke TV. Kita dong ngajinya pakai kitab. Ya, jangan begitu. Tapi ajak motivasi ya untuk terus mengupgrade diri dalam mencari ilmu. Jangan merendahkan orang. Wa indama sa'alat Ummul Mukminina Aisyah radhiyallahu anha, tatkala Ummul Mukminin Aisyah bertanya radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, an qauli ta'ala, dari firman Allah. Ini bertanya lagi. Seorang istri bertanya kepada suami. Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad sebagai suaminya. Adalah cara, salah satu di antara banyak cara mencari ilmu. Maka seorang suami ya harus lebih tingkatannya dalam ilmu agama daripada istrinya. Walladzina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ini Aisyah radhiyallahu anha tidak tahu makna dari ayat ini. Ya, tafsirannya. Dan orang-orang yang memberikan yutuna ma ataw, apa-apa yang mereka berikan berupa zakat, infak, sedekah. Wa qulubuhum wajilah, sedangkan hati-hati mereka itu wajilah, takut, khawatir. Ya, takut apa? Takut nggak diterima sama Allah. Ya, wah, saya sudah keluarin zakat fitrah, saya sudah keluarin zakat mal kepada fakir miskin. Nah, kemarin saya sudah menyembelih kurban sapi limusin, ya, tapi nggak punya rasa takut, apakah diterima atau tidak? Ini berbeda dengan para sahabat. Ya, annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka nanti akan dikembalikan kepada Rabb mereka. Ya, harus punya rasa khawatir, diterima gak ya kemarin kurban saya, diterima gak ya zakat mal saya, zakat fitr saya. Tetap harus punya rasa takut, punya rasa harap. Qalat, Aisyah mengatakan, ahumul ladzi yasrabuna al-khamr wa yasrifun, apakah mereka orang-orang yang minum khamr? Ya. Apakah
mereka orang-orang yang minum khamr dan mencuri. Apa jawab Rasulullah? Ditanya tentang suatu ayat dalam tafsirannya apa? Maka Nabi mengatakan, la ya bintas Siddiq, ya, tidak wahai putrinya Siddiq. Siapa yang dimaksud? Abu Bakar. Ya. Walakinnahum alladzina yasumun, tetapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa. Wa yusallun, mereka adalah orang-orang yang salat. Wa yatasaddaqun, mereka adalah orang yang bersedekah. Wa hum yakhafun an la tuqbal minhum. Sedangkan mereka takut, mereka khawatir kalau semua itu enggak diterima dari mereka. Salatnya enggak diterima, ngeri. Ya, udah capek-capek 5 waktu sehari. Ya, puasa udah sebulan penuh Ramadan. Ya, kodok juga udah dibayar sama akhwat yang tentunya ada saja yang terhalang dalam Ramadan untuk berpuasanya. Ya, sudah kodok. Ya, mereka pun bersedekah. Ya, maka harus memiliki rasa khawatir, rasa takut kalau semua itu nggak diterima. Ayo ummahat, a'azani Allah wa iyyakunna. Ujub, berbangga diri, thariqun, adalah suatu cara yusilu ila ghadabillah, suatu cara menuju kemurkaan Allah Azza wa Jalla dan dapat hukuman darinya. Ujub, berbangga diri, ya, terhadap amalan soleh yang telah dilakukan dan ada rasa khawatir apakah amal solehnya diterima tidak. Dia yakin aja. Tapi manusia harus punya harap tetap agar amalan solehnya diterima, zakatnya diterima, sedekah, salatnya dan yang lainnya dari amalan-amalan ibadahnya tetap berharap diterima sama Allah. Kalau tidak, kalau ujub, itu akan memunculkan kemurkaan Allah, kemarahan Allah. Allah berfirman, "Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallahi fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b yukhribuna buyutahum bi'aydihim wa aydil mu'minina fa'tabiru ya ulil absar." Surat Al-Hasyr ayat 2. Dialah Allah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman, ya, iqab, hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran. Hai orang-orang yang mempunyai absar, mempunyai wawasan, mempunyai pengetahuan. Ya. Di antara pertolongan Allah bagi Rasulnya terhadap orang kafir, yaitu dari ahli kitab Bani Nadir, ketika mereka ingkar janji, ya, orang-orang Yahudi. Ya, Allah usir mereka dari tempat tinggal dan tanah air yang mereka cintai. Dan pengusiran ini adalah pengusiran dan eksodus yang telah Allah tetapkan melalui tangan Rasulnya. Ya, jadi orang Yahudi yang di Madinah, Bani Nadir, itu telah terusir. Ya, makanya ada dendam kusumat dalam hati-hati orang Yahudi dengan orang Islam hari ini yang masih terjadi di Palestina, di Gaza. Ingin mengusir orang-orang Islam di negeri
mereka sendiri ya, di negeri Palestina sendiri. Ya. Ujub akan menyimpangkan dan menahan dari ilmu yang bermanfaat dan beramal soleh. Ternyata penyakit ujub ini ya akan memalingkan dari ilmu yang bermanfaat. Ya, tadi ujub akan membawa kecelakaan, kebinasaan, penghancuran. Di antara dampak efek buruk ujub itu akan menyampingkan atau memalingkan ilmu bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, dan akan mencegah dari beramal soleh karena ujub. Nah, saya mau sudah sholat di Mekah kemarin umroh, pahalanya berapa? Berapa bu? 1.000, 10.000 atau 100.000? Ya, kalau sholat di masjid Haram di Mekah itu berapa pahalanya dibandingkan masjid lain? 100? 100.000. Ah, saya mau sudah sholat, ngapain sholat lagi di sini? Ya, dia menyangka sholatnya itu sudah mewakilkan pahala-pahala yang banyak sehingga nggak mau sholat lagi. Saya kan sudah haji, ya, jadi nggak perlu saya ini sholat. Ya. Seperti hadis tentang Khawarij akhir zaman. An Anasin qala nukira li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walam asma'hu minhu. Dari Anas yang berkata disebutkan kepadaku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan aku Anas radhiyallahu anhu mendengarnya langsung dari beliau. Inna fikum qauman ya'buduna wa yal'abuna hatta yujaba bihimun nas wa tu'jibahum nufusuhum yamrukuna minad dini furuqas saham minar ramiyah. Sesungguhnya di antara kalian ada suatu kaum yang sangat rajin beribadah sehingga orang-orang ini kagum takjub kepada mereka. Bahkan diri mereka sendiri pun kagum takjub terhadap diri mereka sendiri. Ya, mereka keluar dari agama, laksana panah keluar dari busurnya. Cepat. Ya, bagus suara bacaan Al-Qur'annya. Ya. Dari dulu belajarnya cuma tajwid aja, membaguskan bacaan terus. Ya. Dari dulu di mana-mana ada perlombaan tentang Al-Qur'an dicari terus. Ya. Al-Qur'an memang disuruh hafal Quran, ya. Al-Quran diturunkan, dibaca, dihafal, tapi yang paling utama untuk diamalkan, dipahami ma'aninya, makna-maknanya. Ya. Jangan berlebihan, ya, dalam berhalaqah tajwid. Syukran. Baik, itulah diantara efek-efek ya daripada penyakit ujub, maka waspadalah. Ya, bisa malahan menjadikan seperti khawarij akhir zaman, bisa menyampingkan daripada ilmu, hanya belajarnya tajwid terus, nggak belajar tafsirnya, nggak belajar ya makna-maknanya, ujub terhadap amalannya. Saya sudah juara MTQ, saya sudah juara hafal Quran, ya akhirnya ujub seperti apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khawarij akhir zaman. Ujub diantara sebab bulu ya berlebihan, maka ujub ini adalah salah satu diantara sebab-sebab bulu bagi pemiliknya. Nah, di antara efek atau pengaruh ujub ya sebab-sebab bulu dalam agama
yang tidak akan memberikan kebaikan kepada pelakunya, ya, juga tidak akan berakhir kebaikan bagi pelakunya. Ujub menggugurkan amal kebaikan, tadi telah disebutkan. Ujub di antara sebab masuk neraka. Ya Allah. Ya. Inilah di antara banyak sebab-sebab, ya, yang muncul dari adanya penyakit ujub sehingga celaka, binasa, masuk neraka, jauh dari ilmu, ya, jauh dari kebaikan. Ujub terhadap nasab, ya, sekarang lagi pada ngetren, ya, Habib-habib diteliti, ya, ternyata nasabnya nggak nyambung kepada Nabi, marah, padahal sudah digelari Habib. Ya, kita juga Habib, keturunan Nabi Adam. Apalagi di antara efek ujub yang buruk, jauh dari pertolongan Allah. Orang yang ujub itu akan dijauhkan dari pertolongan Allah. Orang yang ujub, Allah nggak akan tolong. Sedangkan pertolongan Allah kalau seseorang itu apa? Menolong agama. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabit aqdamakum. Wahai orang beriman, tolonglah agama Allah, niscaya Dia akan menolong kalian dan mengokohkan kedudukan kalian. Surat Muhammad ayat 7. Ya, kalau kedudukan kita mau dikuatkan sama Allah, tolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Tapi kalau dia ujub, dia akan tidak dapat pertolongan Allah. Ya, contohnya lagi perang Hunain. Ini kaum muslimin pada saat itu ujub, ya, bangga ujub terhadap jumlah yang banyak. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma Hunain in a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ard bima rahabat summa wallaytum mudbirin. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu, wahai para mukminin, di medan peperangan yang banyak, dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak, sombong, ya, karena banyak jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberikan manfaat sedikit pun kepadamu. Dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu, kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Tuh, antara ujub dengan jumlah yang banyak, ya, ternyata malah nggak dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berkata Abdullah bin Abi Mulaika, dia mengatakan malaikat, adraktu aksara min salasina sahabiyan kullahu yakhaf an-nifaq ala nafsihi. Kata Abdullah bin Abi Mulaika rahimahullah ta'ala, adraktu, aku menemui aksara, lebih banyak, min salasina, dari 30 sahabat. Semuanya mereka khawatir, takut yang namanya nifaq terjadi pada diri mereka, ala nafsihi, dirinya, memunafikan, ya. Mereka sahabat saja pada takut, ya. Bagaimana kita tidak takut dengan hal seperti ini? Padahal ada tanda-tandanya jelas. Kata Nabi SAW, salas atau ayatul munafik salas. Tanda munafik itu 3. Idza hadasa kadzab, jika bicara dia berdusta.
Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tu'mina khana, jika dipercaya dia berkhianat. Itu tanda kemunafikan. Jadi cek buat diri kita masing-masing. Apakah bicara kita sudah jujur? Apakah kalau janji kita tidak ingkari, selalu tepati janji? Ya, apakah kita kalau dikasih amanah berkhianat atau tidak? Jangan sampai ada tanda-tanda kemunafikan dalam diri kita. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqatan. Orang beriman itu terkumpul pada dirinya kebaikan dan kekhawatiran, kehati-hatian. Wal munafiq, sedangkan orang munafik jama'a isa'ah wa amnan. Orang munafik itu terkumpul pada dirinya keburukan dan merasa aman. Nah, tadi itu sudah sholat inilah, sudah haji inilah, sudah sering dengar kajian, merasa aman. Summatala Al-Hasan, kemudian membacakan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Allah, ya, takut kepada Rabb mereka, ya. Mereka itu adalah orang-orang yang sangat hati-hati. Hati-hati, takut akan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah ummahat muslimah yang Allah muliakan, muslimin wal muslimat, yang semoga Allah memberikan selalu taufik hidayah kepada kita agar kita mewaspadai yang namanya ujub, suatu penyakit yang mengerikan yang mesti kita terus ketahui apa dan bagaimana ujub itu bisa datang, ya. Atau kita malah tertipu diri kita sendiri, tertipu dengan amal soleh kita, tertipu dengan ilmu kita. Semua ini akan merusak jiwa, semua ini akan mengotori jiwa. Ya, kalau sudah tahu penyakitnya, sebab-sebabnya, maka hindari. Selalu bertanya kepada hatinya, ya, apakah hal ini dapat menimbulkan ujub? Apakah hal ini akan jadi tertipu? Maka ikhwatal Islam, semuanya itu harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari penyakit ujub, penyakit tertipu terhadap amalan diri. Nah, di sini ada beberapa al-as'ilah, soal-soal, bila mana bisa dijawab maka kita jawab. Bismillah, semoga Allah Azza wa Jalla merahmati Ustaz. Amin. Begitu juga yang bertanya dan juga semua yang hadir di sini, baik offline maupun online, dapat rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana membedakan ujub, riya dengan sifat ingin menunjukkan nikmat Allah? Ya, karena kadang sama, yang terlihat sama. Jazakallahu khairan. Ya, ujub, riya yang terselubung itu banyak, ya. Yang terkadang memang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Ya. Kalau riya tentu ingin menampakkan amal solehnya pada semua orang. Tapi kalau hal-hal yang memang itu nampak, seperti dia sering ke masjid,
Ya, dia itu memang udah sering ke majelis ilmu, ya, maka ini hal-hal yang sudah menjadi adat kebiasaan. Asal tadi janganlah dia dengan alat yang namanya kamera ingin menampilkan dirinya itu berbuat baik. Kalau halnya diperlukan seperti untuk dokumen yang misalnya orang ini menyumbangkan uangnya untuk fakir miskin atau untuk negeri Palestina, perlu dokumen. Sekali saja cukup. Ya. Rebutan menyembunyikan amal. Bedanya itu dia ingin menampakkan tangannya. Dan ria, syirkul asghar akan menafikan doanya. Iya, karena hanya kepada Engkau kami menyembah. Kalau dia ria, maka hapuslah doanya tersebut. Maksudnya tidak bermanfaat doa tersebut. Dia sendiri yang telah menafikan, telah meniadakan hal tersebut. Ujub, dia bangga diri, ya hatinya terbisik oleh setan. Gak ada yang kayak kamu mah solehah. Ya, gak ada tuh saudara-saudara kamu yang sudah ngaji sunnah, baru cuma kamu. Nah, begitu. Keluarga kamu, anak-anakku, keluargaku, anak-anakku sudah sekolah Islam, ya. Kakaknya sudah saudaranya yang lain belum. Itu terbesit dibisiki setan. Karena muncul ujub, bukan ucup ya. Ujub merasa bangga, ya. Taib, ya. Yang perkara-perkara ini 11-12. Kalau ujub akan menafikan wa iyyaka nasta'in. Tidak punya rasa khawatir kepada Allah. Ya, kalau semua amal ibadahnya itu diterima apa enggak, ya. Dia cuma hadirkan, pasti diterima. Yakin, kamu tetap harus punya rasa khawatir, rasa takut, apakah amalan solehnya diterima atau tidak. Dan tetap juga punya rasa harap agar amalannya diterima. Allahu a'lam. Bagaimana dengan orang tua yang merasa bahwa karena beliau anak-anak bisa hidup seperti sekarang? Yang dimiliki anak-anak sekarang semuanya karena orang tua. Apa kita masuk ujub? Ya, betul. Ya, bapak dong yang beliin. Bapaknya nggak tahu itu siapa, dari siapa, dari Allah. Ibu dong yang ini kan. Nah, hati-hati. Maka katakan biiznillah, dengan izin Allah, bifadlillah, dengan anugerah keutamaan Allah. Harus selalu keluar dari lisannya tatkala ada sebab-sebab lantaran orang tersebut. Dengan izin Allah kamu sudah sukses, kamu sudah jadi sarjana. Dengan izin Allah kamu sudah menghafal Quran. Ya, ibu hanya bantu, bapak hanya bantu, hanya support dengan ini dengan itu. Semuanya tapi karena Allah. Selalu menyertakan sebab terbesar adalah dari Allah. Jangan lupakan ini. Banyak orang karena ujub, ya, yaitu hanya membanggakan dirinya. Allahu a'lam bishawab.
Ustaz ahsanallahu ilaikum. Amin. Bagaimana cara bertobat dari apa ini? Hasad. Apakah harus dengan meminta maaf kepada yang dihasadkan? Bagaimana jika orang tersebut sudah meninggal? Ya, setiap dosa yang berkaitan dengan seseorang, kita mesti meminta maaf kepada orang tersebut sebelum dia mati. Kalau sudah mati susah kita ampun. Apakah dia maafkan atau tidak? Ya nanti di akhirat urusan. Ya, di akhirat akan dibalas. Ya. Maka kalau ada penyakit hasad seperti ini, doakan barakallahu fi, barakallahu fi, dan seterusnya supaya keberkahan itu juga akan dapat oleh kita. Ya, jangan iri dengki atas nikmat yang Allah berikan kepada hamba yang lain. Tapi katakan keberkahan padanya. Semoga Allah memberkahinya. Sehingga kita pun mudah-mudahan dapat seperti yang Allah berikan kepada orang tersebut, orang lain, nikmat. Orang sudah haji, ya, bisa umrah setiap tahun. Ya. Ini hal-hal yang boleh. Baca Al-Quran sudah hafal, ya, ini boleh dihasadkan. Ya. Dalam artian terpacu dirinya untuk seperti itu. Bukannya untuk menghilangkan nikmat ya dari orang tersebut. Ya, biasanya hasad terjadi karena harta benda, harta dunia, jabatan dan seterusnya. Allah Akbar. Terakhir, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberi kesehatan, amin, dan menjaga Ustaz dan keluarga. Juga yang bertanya dan kepada kita semua diberi kesehatan, dijaga dan ditetapkan taufik hidayahnya sampai akhirat, setiap sampai dunia ditinggalkan. Pertanyaannya, apakah boleh pengurus DKM membantu pengurusan pelaksanaan kajian di Bukan Sunnah atau diminta untuk jamaah dari mulai membantu membuat layarnya? Pertama dilihat dulu. Kalau kajiannya Bukan Sunnah itu, apakah mengajak kepada kebidahan? Ya, mengajak kepada kesyirikan yang jelas. Ya, dirinci dulu ya. Ini DKM-nya sering yasinan kalau malam Jumat atau setiap ada warga yang meninggal tahlilan. Ini jelas. Jadi ini adalah pelaku bid'ah yang mesti didakwahkan. Kemudian bolehkah kita menolong bikin flyernya? Wala ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Kata Allah, jangan tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Pelaku bid'ah itu adalah musuh Allah, musuh Rasulullah. Ya, maka nggak boleh kita ta'awun saling tolong menolong. Untuk hal itu berlepas dirilah terhadap hal tersebut. Mendingan keluar dari pengurusan DKM kalau disuruh demikian. Ya. Tapi kalau suatu saat kita bisa menghadirkan, ya, mengajar sunnah, ustaz sunnah di situ yang mengajarkan kepada tauhid, kepada sunnah, ya kita ada kesempatan, maka silakan. Ya, cari posisi lain yang tidak langsung berkaitan dengan iklan mengajak orang-orang awam ya berada di majelis mereka. Ya, cari posisi yang lain saja. Allahu a'lam bishawab. Lalu jika pengurus tidak ikut hadir ke kajian tersebut, bagaimana cara menjelaskannya kepada jemaah jika dipertanyakan mengapa pengurus hanya hadir di kajian sunnah saja? Ya inilah, ya siap-siap untuk bersabar atas gangguan tatkala berdakwah. As-sabru 'alal adabi, bersabar atas gangguan di dalamnya.
Tatkala seseorang mencari ilmu, dia harus bersabar. Tatkala seseorang mengamalkan ilmu, dia bersabar. Tatkala mendakwahkan kepada Allah, dia bersabar. Nah, masalahnya ya kita jadi pengurus TKM dan TKM itu masih campur aduk, ya. Maka kita katakan kalau jelas-jelas kebidahannya dan khawatir subhat itu akan menyambar hati yang lemah ini, keluarkan, tinggalkan, ya, berlepas diri, ya. Kenapa hadir di kajian nanti sunnah saja? Katakan hanya ini yang hak, ya. Ini mengajak dakwahnya kepada tauhid, ya, menafikan kesyirikan, ini mengajak kepada hadis-hadis Nabi yang sahih, yang tidak mendakwakan kepada bid'ah-bid'ah. Katakan saja sejujurnya, ya, daripada jadi pertanyaan dalam hati mereka, ya. Tentu dengan hikmah, ya, dengan baik dan dalil-dalil disiapkan. Allahu a'lam bishawab. Nah, ini saja mungkin ayyuhal ummahat, ikhwan wa akhwat, ya. Kaji kita hari ini. Sebelum ditutup, ini ada kuis. 2 hadiahnya buat yang ada di masjid, 1 buat yang ada di online. Kita kasih lempar pertanyaan dulu buat yang offline. Sebutkan 2 pengaruh efek buruk kalau kita ada penyakit ujung. Silakan, siapa yang jawab? Kalau bisa dikasih contohnya. Apa dampak buruk penyakit ujung itu? Ya, enggak? Kurang jelas, betul? Apa? Efek dari wudhu yaitu jauh dari pertolongan Allah, Nah, dan menjadi sebab jauh dari kebaikan serta masalah. yes, dapat hadiah. Mumtazah. 1 buat yang online. Kedengaran nggak yang online? Waspada terhadap ujub, juga tertipu. Waspada terhadap tertipu diri sendiri merupakan landasan dalam pensucian jiwa. Ya. Siapa yang melarang kita, ya, melarang dalam mensuci, dalam melarang apa ya, suci gitu, memastikan diri kita suci, siapa yang melarangnya dan apa dalilnya? Kita nggak boleh merasa suci dan mentazkiyah diri. Siapa yang melarang? Apa dalilnya? Yang offline. Offline atau online? Offline ya. Yang offline dulu deh. Ya. Siapa yang melarang kita untuk apa, merasa suci sendiri? Siapa yang melarang? Apa dalilnya? Siapa dan apa dalilnya? Ayo, Mahat. Ya. Siapa yang melarang? Siapa yang melarang seorang apa nggak boleh apa, menyatakan dirinya suci?
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bagaimana Allah berfirman? Dari silakan aja seperti itu. Bukan begitu kalau disuruh tanya dalil. Jawabnya firman Allah langsung. Bukan tanya semua. Maka janganlah kalian mengatakan diri kalian itu yang tahu bahwa cerita orang Itu artinya firman Allah kan bahasa Arab. salah ujarku mengenai bahwa kamu Dimana takwa ahsan fi barakallahu fihi itu ayatnya. Allah lah yang melarang kita ya dalam hal jangan mentazkiyah diri. Yang online terakhir, rasa apa yang harus dimiliki oleh orang beriman ya dalam hal dia telah memberikan berupa harta bendanya untuk sedekah, untuk zakat, amalan sholatnya, rasa apa yang harus ditimbulkan. Ya, silakan Umu Maiza. Kita harus memiliki rasa khauf, yaitu takut kalau amalan kita tidak diterima, dan rasa roja, berharap amalan kita diterima. Nah, nah, alhamdulillah sudah selesai hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita agar dijauhkan dari penyakit ujub, agar dijauhkan dari merasa apapun bangga terhadap diri, dan juga janganlah kita tertipu terhadap amalan-amalan yang kita laksanakan. Tetap terus untuk berjuang beramal soleh dengan penuh rasa harap dan rasa takut. Wabillahi taufik, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum